guys, kembali lagi di podcast kita The Camper. Kami anak muda pembawa perubahan. Hari ini kita mau membawa perubahan dengan cara ngobrol-ngobrol sama narasumber kita yaitu Fanny. Udah pada kenal dong sama Fanny. Say hi dong Fan ke teman-teman. Jangan lupa sama yang minggu kemarin. Ya, ini masih fresh nih teman-teman. Jadi kita masih mau ngobrol lanjutan sama Fanny. Dan ini kan waktu video sebelumnya Afin udah bilang, oh podcast selanjutnya kita akan membahas tentang titik. Nah, hari ini kita mau bahas tentang seputar jurusan kuliah sih. Nah, aku udah jelas nih ngomongnya seputar jurusan kuliah. Nah, Afin jurusan kuliahnya apa? Aku jurusan kuliah tuh business management. Business management. Kalau aku teknik pangan. Kalau Fanny? Film. Nah, beragam ya. Karena jurusan kuliah itu banyak banget teman-teman. Mungkin di sini teman-teman ada yang nonton dan lagi bingung milih jurusan kuliah. Kita bukan pakar psikologi yang tahu nih beda-beda jurusan kuliahnya, tapi kita pengen bahas kok bisa ya Tuhan bawa kita tuh kuliah jurusan itu gitu. Nah, Van, kalau boleh tahu kan waktu dari kesaksian kamu itu yang episode sebelumnya kayak itu kan belum sampai ke poin di cerita lengkapnya tentang gimana kamu milih jurusan. Kayak gimana sih awal mula kamu tuh bisa masuk akhirnya masuk ke jurusan perfilman. Kayak cerita di balik itu kan pasti panjang. Apa sih yang akhirnya membuat kamu mutusin jurusan perfilman? Yang buat aku mutusin jurusan perfilman gara-gara Tuhan taruh aku, ayo bikin film yang bisa memuliakan nama Tuhan. Wow. Dan itu juga alasan kenapa papi mamiku akhirnya setuju buat aku masuk film. Gitu. Itu yang red line-nya lah iya, gitu. Oke. Tapi sebelum sampai akhirnya aku masuk jurusan perfilman gitu. Kayak mungkin dirasain juga sih sama teman-teman yang duduk di bangku SMA 2, SMA 3. Kan kalian juga pernah kan di kelas SMA 3 gitu ya, kayak sampai akhirnya tuh banyak nih dari sekian banyak jurusan yang ada di dunia ini, akhirnya kayak kita kan kayak eliminasi gitu kan. Oke deh, kayaknya aku cocok di bidang ini, kayaknya aku suka passionate di bidang ini. Nah, itu gimana sampai akhirnya kayak kok bisa sih kan tadi itu kayak tadi red line-nya ya, Tuhan akhirnya kasih suatu purpose yang begitu hebat buat Fanny sampai akhirnya aku mantep gitu. Tapi cara kamu bisa melihat perfilman gitu, apa aja sih Van? Sebelumnya kan banyak ya pilihannya. Oh iya, banyak. Justru pertama itu perfilman tuh nggak ada di pilihan aku, sama sekali nggak ada. Dan itu tuh bener-bener perfilman ada di pilihan aku tuh di last minute. Biasa kan orang coba kamu pas pilih jurusan tuh kelas berapa? SMA 2. SMA 2. Iya. Nah, aku pilih jurusan SMA 3 semester akhir. Mau naik ke semester 2-nya. Oke. Jadi di Desember di kelas 12-nya. Iya. Jadi benar-benar itu udah mepet banget. Padahal papiku tuh kayak udah sering bilang, kamu jangan pilih jurusan dari sekarang. Dari aku kelas 10 sebenarnya udah ditanyain terus kayak kamu maunya kemana, jangan sampai ketika harus milih bingung mau milihnya kemana gitu kan. Jujur di situ aku ada salah kayak karena aku nggak nge-push di situ gitu kan. Tapi di balik kesalahan aku itu, even aku udah salah, tapi Tuhan tetap take control. Kayak tetap dimana Tuhan ujung-ujungnya ngasih tahu gitu ke aku kayak udah masuknya ke sini gitu loh. Kayak lebih kepada tadinya awalnya tuh udah ada 5 jurusan lainnya yang aku mau pilih kayak arsitek, bisnis, psikologi, fine art, event management. Itu udah macam-macam dan tadi aku maunya di luar, bukan di sini sebenarnya. Iya, bukan di Indo gitu kan. Cuman ujung-ujungnya di Indo dan di univ yang sekarang pun aku udah tahu maksud Tuhan, ya udah gitu. Lebih kepada emang Tuhan maunya di sini gimana gitu. Cuma perfilman itu kan seni ya. Iya. Nah, biasa tuh perspektif orang tua. Iya, perspektif orang tua gitu. Apalagi kalau mungkin misalkan musik gitu atau enggak perfilman itu. Iya. Ngapain gitu kan? Lu belajar tentang seni gitu. Iya. Pernah gak kayak gitu? Pernah. Lebih papi mamiku lebih concernnya tuh ke cari uangnya gimana. Ya, itu tuh aku itu juga bener. pengen bahas tuh. Tapi dapat duitnya gimana gitu. Cari duitnya gimana gitu kan. Nah, waktu itu sempat papiku tuh pengennya sebenarnya masuknya ke bisnis kalau nggak arsitek. Karena kan lanjutin punya papi gitu kan, bisa gampang gitu kan. Tapi aku maunya ke film gitu kan. Sampai akhirnya Tuhan kayak aku bilang ke Tuhan tuh gini, Tuhan aku maunya ini nih, kamu kan udah bilang ke aku ini nih, buat aku jadi kayak gini nih. Ya udah tolong bikin papi mamiku luluh, aku bilang gitu. Bikin ya udah aku nangis-nangisan terus dulu setiap hari karena kayak
gimana papiku nggak kayak maksudnya aku nggak mau lah kuliah yang papi mamiku tuh nggak mau jurusannya gitu kan. Jadi aku bilang ke Tuhan kayak ya kalau misalnya emang aku harus di sini ya udah bikin papi mami pokoknya gimana caranya setuju. Aku bilang kan ini rencana kamu Tuhan, jadi kamu juga yang ngefasilitasin semuanya, aku bilang gitu. Terus setuju. Itu benar-benar langsung dijawabnya tuh aku lupa cuman seminggu nggak salah. Langsung gitu. Ini ya apa namanya poin yang menarik di sini adalah Fanny akhirnya memilih perfilman tuh karena tuntunan Tuhan. Tuntunan Tuhan kan, maksudnya bukan impulsif dong kayak oh pokoknya gue mau ini aja lah teman-teman gue di sini gitu, tapi karena emang tuntunan Tuhan. Dan poin menariknya adalah ketika itu tuntunan Tuhan, Tuhan yang akan make it happen. Iya loh, maksudnya kayak siapa sih yang maksudnya dengan mudah aku pun juga dulu ya waktu memilih jurusan kayak mama aku ya udah akuntansi aja. Saya kayak nggak semua jurusan tuh baik ya teman-teman. Maksudnya semua jurusan kuliah itu tuh diciptakan untuk bisa berkarya di bidang itu. Aku percaya banget karena ketika kita kerja, ya ampun ternyata ngerjain ini susah banget. Kita sadar bahwa peran orang di bidang seni itu keren banget ya. Kayak aku kan kerja di perusahaan FMCG kan. Nah kayak kok bisa ya orang bikin iklan sebagus itu? Kalau nggak bukan karena orang perfilman siapa yang bikin? Aku nggak bisa bikin film, aku bisanya jualan gitu. Aku bisanya bikin laporan gitu. Kayak jadi akhirnya aku memahami bahwa Tuhan tuh berkarya dengan spesial buat tiap individu. Nah dalam hal ini Tuhan bawa Fanny untuk masuk di perkuliahan, Tuhan bawa Alvin dalam jurusan bisnis manajemen gitu kayak karena Tuhan tuh punya something yang itu tuh spesifik buat kita. Tapi memang ada yang kayak oh Tuhan udah tanamin itu cepet di awal kayak Tuhan udah ngeset jelas ke Fanny. Ada juga yang orang baru di tengah-tengah nih ketika lagi struggle banget, ketika lagi benar-benar up and down banget. Di situ Tuhan kamu akan ngelakuin ini loh gitu. Karena aku percaya sih waktunya Tuhan tuh berbeda, timeline Tuhan buat setiap orang tuh beda-beda gitu. Mungkin yang Fanny alami tuh earlier ya, kayak oh di awal Tuhan udah kasih tahu nih. Nah ini agak interview dikit nih ke Alvin nih. Vin gimana sih kayak kalau kan tadi dari Fanny ya sampai akhirnya bisa milih jurusan perfilman. Kalau kamu sendiri waktu milih bisnis manajemen apa sih kayak janji Tuhan gitu yang menguatkan kamu di situ? Jujur sebenarnya aku tuh awalnya juga rada ragu gitu kan antara business management atau enggak ini komunikasi, karena aku tuh ngerasa komunikasi aku dulu tuh kurang gitu kan. Sementara kan bisnis kan perlu relasi tuh banyak gitu kan. Iya kan? Nah aku tuh awalnya justru lebih condong ke komunikasi gitu kan. Aku udah kayak konsultasi sama orang tua juga kayak komunikasi tuh di mana gitu kan yang bagus. Tapi pada akhirnya tuh kayak enggak Vin, lu masuk aja ke business management. Dan di situ tuh kayak ya gimana ya, kayak udah ada research juga gitu kan, kayak sayang gitu catatannya gitu kan ya, jurusan-jurusan univ mana tuh yang udah dicatat gitu kan. Cuma belajar sih kayak patuh aja gitu, kayak ikutin aja. Dan mungkin jujur sampai sekarang aku pun masih belum terlalu jelas sih kayak apa sih yang mau Tuhan bawa aku ini kemana gitu dengan si business management ini. Cuman sekali lagi aku ikutin aja gitu karena yang tadi dibilang gitu, kalau udah Tuhan yang arahin pasti Tuhan bakal fasilitasin dan pasti ada masa depan yang indah di situ sih. Itu yang aku percaya sih. Amin. Senang sih ketika kita bisa melangkah dalam sesuatu tuh emang karena tuntunan Tuhan. Tapi mungkin teman-teman di sini ada yang mungkin udah kuliah nih ya, udah Kak, tapi gimana aku kayak salah jurusan deh gitu. Kayaknya yang diceritain sama Fanny sama Alvin tuh gak relate deh sama aku gitu. Aku nggak enjoy, aku nggak merasakan kayak nyaman, aku nggak passion di sini, aku terpaksa. Ya maksudnya kita kan nggak bisa, maksudnya keadaan setiap orang tuh beda-beda loh gitu. Kita menyadari bahwa ada juga yang akhirnya memilih jurusan karena ya itu emang harapan keluarga atau gimana. Ada gak sih yang kayak kalian tuh bisa sampein gitu buat teman-teman di sini kayak oke, gue ngerasa gue salah jurusan, terus gue harus ngelakuin apa gitu. Kayak mungkin di kita bisa menikmatinya karena Tuhan memimpin kita di situ. Tapi kalau ternyata yang terjadi nggak semulus itu gitu, kayak apa sih yang bisa teman-teman yang nonton di sini tuh kayak oke, apa sih yang harus mulai kita lakukan gitu kalau menurut Fanny? Jujur kalau masalah salah jurusan, aku juga sempet ngerasa salah jurusan sebenarnya. Oh oke. Pas awal baru-baru ini kok. Ini bulan Juni.
di bulan Februari aku tadi udah mau banting setir ke bisnis. Oh. Bisa ketemu. Hampir jadi teman sekelas dong. Hampir. Terus tapi Tuhan di situ bilang ke aku kayak maksudnya kamu masuk ke bisnis kayak ini Tuhan tuh waktu gini kayak kasih aku 2 pilihan nih. Kamu tetap di film tapi ini loh yang aku mau. Kayak kamu aku yang bakal sertain kamu istilahnya gitu. Atau kamu masuk ke bisnis dengan masa depan film kan masih abu-abu ya, bahkan bukan abu-abu, hitam malah nggak kelihatan gitu. Terus Tuhan istilahnya kayak ini kamu lihat biar nanti aku yang nonton istilahnya gitu kan, atau kamu di bisnis yang mungkin masa depannya lebih udah tinggal bikin bisnis udah gitu kan, bukan seni lah istilahnya yang bukan butuh orang yang gimana banget gitu kan, atau kamu di bisnis aku tetap nyertain tapi itu bukan maunya aku istilahnya gitu loh. Kayak Tuhan tuh selalu kayak ngomong gitu ke aku. Di situ aku kayak langsung ngerasa iya ya, kok gue kayak aku berasa kok imannya gue jadi turun banget gitu loh. Kayak kenapa kok gue melupakan janji pertama gue, kenapa gue mau masuk film istilah gitu. Itu yang bikin aku stay di film sampai sekarang gitu. Tapi buat kalian yang kalau misalnya salah jurusan, tanya ke Tuhan aja. Kayak sometimes gini, aku percaya misalnya kalian di jurusan A selama setahun dulu. Kan biasa salah jurusan tuh mulai semester 2 baru ngerasa salah jurusan. Biasa tuh gitu-gitu kan. Mungkin kayak di jurusan A baru setahun gitu kan. Tapi aku percaya di setahun ini Tuhan pasti ada jalannya Tuhan sendiri. Kenapa? Karena harus setahun di situ gitu. Jadi jangan nyeselin apapun, jangan nyeselin wah gue salah jurusan nih gitu. Tapi pakai aja, tanya Tuhan dulu ya pertama, pasti tanya Tuhan dulu dan pakai kesempatan yang tiap ada nih. Kira-kira kemana Tuhan maunya kemana? Ya udah go ahead, aku bilang gitu. Berarti kalau udah ngerasa salah jurusan dan ternyata waktu pas lagi milih itu udah terlanjur gitu ya, masih belum tanya Tuhan itu. Tadi kuncinya ada di tanya Tuhan itu ya, kayak podcast kita minggu lalu gitu kan. Tanya Tuhan. Tanya Tuhan lagi sampai ya benar-benar pasti gitu kan ya. Menarik. Tapi sometimes kan kadang suka nggak dijawab tuh, bener kan? Tanya Tuhan kadang nggak dijawab gitu kan. Tapi kayak kadang di yang hal sedang Tuhan tidak jawab itu, biasanya Tuhan emang lagi mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih greater dan yang sekarang kalian. Jadi kalau nggak dijawab, ya udah tanya Tuhan, kayak lebih tanya Tuhan lagi gitu, kayak lebih gitu. I see. Oke. Mungkin ini sih Van, kan ini jurusan perfilman nih, sempet kayak ngerasa beda dari jurusan yang lain gak sih di perfilman ini? Kalau ngerasa beda, Kok kayak teman-teman aku yang di jurusan ini lebih pasti gitu. Atau kayak tadi yang masalah aduh duitnya gimana nih, karena masa depan perfilman Indonesia mungkin belum sejelas itu gitu ya. Mana gak ngerasa khawatir, ngerasa aduh beda nih kuliah gue sama teman-teman gue yang lain gitu. pernah terutama masa-masa depan kan, kayak ini habis kelar mau gimana nih, magang terus kemana nih gitu kan, masuk PH kah atau apakah gitu kan. Tapi waktu itu malah aku berpikirannya lain, kayak istilah gini, aku tuh masuk film kan memang benar-benar pure karena aku pengen yang tadi itu yang pertama aku bilang gitu kan, kayak emang aku pengen bikin sesuatu yang tentang Tuhan dan aku tahu bikin sesuatu yang itu kan butuh duit. Jadi aku jujur sempat mikir otak ya, maksudnya gimana kalau aku jadiin perfilman cuman sebagai freelance di mana emang itu buat pelayanan aku, tapi di sisi lain mungkin aku bisa bikin bisnis yang kayak jadi support. Ya aku lebih mikir ke hal kayak gitu, kayak bikinlah jalan lain untuk kayak istilahnya ya kita hidup butuh duit lah, nggak mungkin enggak gitu kan. Dan one day pasti kayak kita yang harus jadi tulang punggungnya istilahnya gitu. Jadi aku lebih mikirin ke yang choice yang lain dibanding maksain di sini gitu. Nah ini satu pertanyaan lagi sih, menurut Fanny atau menurut Alvin ya, kerja itu harus sesuai jurusan nggak? Nah kan kebetulan nih jurusan kuliahnya Fanny sama Alvin udah kebayang ya, kalian udah ada pikiran gitu ya, kayak plannya apa sih? Tadi kan Fanny udah sebutin tuh plannya Fanny, Alvin juga, aku juga pernah dengar plannya Alvin apa. Nah kalau suatu saat nih, kok gue kerja nggak sesuai jurusan ya? Kayak apakah kayak ya udah nggak apa-apa, emang salah kalau nggak sesuai jurusan, atau kayak aduh tapi Tuhan tuh maunya aku di sini gitu. Kalau menurut kalian gimana cara kalian menyikapi itu? Dulu sebenarnya gini sih, aku juga belajar gitu kan dari podcast yang lalu tuh sempet itu ada dibahas dikit tuh tentang salah jurusan. Iya. Itu kayak
kalau aku yang belajar itu sih kayak jalanin aja. Siapa tahu Tuhan ada persiapin gitu. Kayak sebenarnya ini aku ikut The Camper Podcast ini juga rada jalanin aja gitu kan ya. Tapi tiba-tiba tuh komunikasinya dapat gitu kan, ilmu komunikasinya dapat gitu. Jadi menurut aku sih kayak jalanin aja, tapi sekali lagi kayak tadi Fanny bilang gitu, tanya dulu gitu kan, tanya dulu. Tanya Tuhan, tapi kalau belum tanya Tuhan, jalanin sambil tanya Tuhan, itu menurut aku gitu. Supaya setidaknya dari bidang yang kita kerjain itu kita juga dapat ilmunya. Pasti ada soft skill yang kita dapat, walaupun hard skill itu kayak beda gitu kan sama yang kita mau. Itu sih. Kalau dari Fanny? Aku juga mikir nggak harus sama nggak kerja nggak harus sama jurusan kuliah kok, karena itu benar, kadang Tuhan pasti pada saat kita kuliah 4 atau 3 atau 4 tahun atau 5 tahun gitu kan, pasti ada yang mau diomongin itu, jadi nggak ada ruginya juga kan. Kayak maksudnya bisa aja mungkin sekarang kerjaannya ini, tapi kan lu nggak tahu masa depan lu kayak gimana, bisa aja nanti one day nyata yang dari kuliah ini yang bisa ngedukung di situ gitu. Jadi nggak ada salahnya. Bener-bener. Waktu tadi kan Fanny udah cerita ya gimana kayak tadinya tuh pengen banting setir. Kalau dalam masa-masa kuliah ini kayak yang kamu rasakan gitu, kayak gila ya Tuhan tuh menyertai. Kan ada tuh kesaksian Fanny juga di episode sebelumnya gitu. Kalau di kuliah ini apa sih yang benar-benar kamu kayak dapetin, ini loh maunya Tuhan gitu. Ini loh yang kayak ini yang tadi Tuhan ajarkan gitu dalam kuliah perfilman ini. Jujur, itu baru aku dapetin juga baru-baru ini. Oh, Maksudnya kayak masih fresh ini. Ya masih fresh, bener-bener. Jadi aku sama setahun kuliah kan aku juga bingung kan, temennya gimana, apalagi offline, anak online. Tapi tetap kayak maksudnya anak film bebas banget nih. Terus anak film tuh kayak gini-gini banget, beda lah sama sesuatu yang udah aku bangun dari dulu intinya gitu. Kayak udah bebas banget gitu kan. Nah tapi ya Tuhan balik lagi, Tuhan tuh emang udah ngerancangin semuanya, dan ketika kita ketemu sama orang itu bukan sebuah kebetulan gitu loh. Dan akhirnya baru-baru ini bener-bener kayak karena ada kemarin project, intinya ada diketemuin sama satu orang yang intinya dia cutting, dan tiba-tiba tuh ternyata kayak gila Tuhan, lu temuin gue sama dia istilah gitu, yang ternyata cutting ini tuh juga mirip sama, bener-bener sefrekuensi dan visinya aku nggak tahu sama atau beda, cuman intinya frekuensinya sama dan anak Tuhan banget dan yang kayak gitu-gitu. Jadi itu yang aku kayak wow, Tuhan tuh kayak aku lagi nganggep tuh kayak Tuhan tuh lagi ngejagain aku tuh lewat temen ini kamu. Gitu iya, aku juga ngerasain hal itu. Dan di mana tuh yang soalnya pas kita deketnya pun juga maksudnya kayak aneh banget, aku bilang gitu loh. Dan itu pertama, terus kedua juga teman-teman aku yang project yang kemarin yang satu PH-nya itu tuh juga kayak saling anak Tuhan semua dan kayak saling ini juga. Jadi itu yang menurut aku kayak emang bukan sebuah kebetulan aku ditaruh di PH yang ini gitu. Jadi benar-benar Tuhan bilang kayak jangan nyesel ya taruh di sini istilahnya gitu. Kan aku sempat kayak mikir kalau tahu mah aku ambil yang lain istilahnya gitu. Tapi Tuhan bilang nih kalau nggak ke ini kan nggak bakal ketemu yang ini, nggak bakal ketemu yang itu. Nah di sinilah baru aku kayak istilahnya tuh kayak nih gue kasih lu, intinya kayak Tuhan tuh ngomong nih ya, gue kasih lu alat-alatnya dulu nih buat perang, kayak nih gue sediain kayak komunitas yang ini, terus kayak temen yang ini buat kamu tuh bisa perang nantinya gitu. Emang sih bener ya, kayak dari kita pun juga ada bilang gitu kan, kalau biarlah yang membangun yang datang gitu kan, yang merusak justru yang menjauh gitu kan ya. Selama kita menjalankan apa yang Tuhan kasih gitu kan. Sebenarnya banyak sih kita ya. Tadi kayak Civinka juga punya pengalaman yang sama ya gitu ya. Sama sih. Waktu kuliah tuh juga aku di Bandung kan, terus ngekos sendiri. Bener-bener kayak nggak ada yang, kalau biasanya kan kayak yang di kampus aku juga kayak ada yang mereka dari satu SMA yang sama gitu. Nah ini aku tuh bener-bener ada sih temen SMA aku, tapi beda jurusan. Jadi kayak kalau udah beda jurusan tuh udah nggak main bareng, kosannya jauh segala macam. Tapi kayak Tuhan kasih aku sahabat di kuliah tuh yang bener kayak kata Fanny tadi. Cuma ya 1-2 orang lah bahkan ya, tapi kayak bener-bener kayak sahabat dalam Kristus gitu loh, yang kayak ya ampun akhirnya gue nemuin gitu loh sahabat dalam Kristus yang kayak membangun, yang bener-bener kayak ngerjain project di kampus bareng segala macam, yang kayak akhirnya bisa jadi teman buat berdoa juga bagi orang-orang gitu. Kayak kalau misalnya kita lagi nginep di kosan temen, lu doain ya gue yang mulai masuk nih buat bagian firman atau gimana kayak gitu, kayak ternyata jalan Tuhan ada loh gitu. Dan percayalah, maksudnya aku pikir kan aku di kampus negeri ya, aku pikir di kampus negeri kayak tapi itu sih yang Tuhan tuh nggak bicara spesifik ke aku soal jurusan,
tapi soal keberadaan gitu kayak Tuhan kalau Tuhan apa ya kayak Tuhan ingetin aku ketika Tuhan tempatin kamu di sini ya kamu emang mungkin maksudnya bukan mayoritas gitu tapi kamu bisa membawa dampak gitu kayak yang kayak aku pikir kayak aduh Tuhan apalah gitu aku tuh sempet sih pernah minder karena aku merasa studi aku agak gagal di awal kayak aku pernah dapet nilai ujian fisika itu sama kayak ukuran sepatu aku kayak aku ngerasa ya Tuhan buat apalah aku di sini gitu kayak aku ngerasa salah jurusan dan salah kampus kayak aku kayaknya nggak pantas ada di sini dan aku ngerasa kayak gue mau berdampak apa sih di sini toh kayak aku pikir sih gini ya orang yang berdampak adalah orang yang paling pintar adalah orang yang bikin suatu hal yang hebat gitu tapi ternyata enggak loh maksudnya ternyata apa ya maksudnya Tuhan bisa bawa aku ke kampus itu dan akhirnya bisa melayani kayak teman-teman atau adik-adik kayak maksudnya aku terharu sih dia ngomong kayak Kak untung aku ketemu kakak ya gitu kayak aku pikir kayak ya ampun Tuhan kayak emang sih maksudnya aku waktu dulu ujiannya jelek nilainya gitu tapi kayak karena aku bisa ketemu sama orang ini kayak Tuhan tuh nunjukin sesuatu gitu jadi aku pikir oh iya ternyata nggak cuma tentang jurusannya ya tapi tentang ya mau jurusannya apapun atau gimana itu tuh ada cara Tuhan gitu di situ jadi aku kayak itu singkat sih tentang yang aku alami gitu ya jadi kayak kalau teman-teman di sini lagi ngerasa aduh gue harus gimana gue jurusan apa atau kayak aku bisa ngapain bener sih kata Fanny tadi tanya Tuhan karena bahkan mungkin Tuhan gak ngejawab lewat kalau tadi kan Fanny kayak dapetin nih Tuhan kasih arahan ya ada yang kayak jawaban Tuhan tuh lewat hah ternyata kejadiannya kayak gini gitu langsung kejadian gitu kan jadi itu sih hal yang menarik soal dunia kuliah ya dan gak cuma berhenti di kuliah sih menurut aku bahkan nanti ketika kamu berkarir membangun masa depan ternyata jalan Tuhan masih gak terselami lagi setuju nah Fanny kalau dari kesaksian kamu ya gitu dari apa yang kamu alami di jurusan kamu ini gitu apa sih kayak pesan yang kayak pengen kamu bagiin ke teman-teman yang saat ini mungkin lagi kuliah mungkin jurusannya oke sesuai atau mungkin tadi ya yang tadi nggak sesuai atau mungkin sekarang kayak di masa-masa kayak lagi bingung mungkin teman-teman yang masih SMA nih saat ini kayak bener-bener bingung gitu apa sih yang kayak bisa kamu bantu arahin buat teman-teman ini yang pasti kayak pertama ketahuin dulu sih hobinya apa kan pasti kayak maksudnya tetaplah kalau bisa kan kuliah sesuai passion dan hobi dan kalau bisa plusnya itu ya masa depannya jelas gitu loh maksudnya dalam arti cari uangnya udah tahu kayak gimana gitu-gitu ya terus kalau aku juga lebih banyakin tanya ke orang karena kadang ketika tanya ke orang atau tukar pikiran sama orang Tuhan tuh juga bisa ngomong lewat situ gitu kan jadi ini buka aja sebanyak-banyaknya peluang dan yang paling penting ya pasti tanya Tuhan aku hari ini udah banyak banget ngomong tanya Tuhan tapi emang itu yang paling penting ya kayak benar-benar di mana kita tanya Tuhan kita bergerak melalui apa yang Tuhan mau di situ bakal jadi powerful banget gitu loh jadi jangan takut ngelangkah ketika Tuhan udah ngomong karena aku tahu kadang tuh Tuhan kasih kita langkah tuh yang kita tuh kayak ini jeblos gak sih nggak yakin ini jeblos gak sih tapi percaya deh kalau itu yang udah dari Tuhan tuh mau jeblos pun ada Tuhan di situ istilah gitu loh even jatuh tapi ada Tuhan di situ dan jatuhnya lu ini tuh bisa buat jadi tangga buat nanti lu naik gitu jadi ya itu gitu tapi satu hal yang aku mau redlinein juga kayak dari tadi aku kesaksian, mungkin dari yang minggu lalu juga, jangan jadiin ini sebuah metode. Oke, benar-benar. Jangan jadiin ini sebuah, wah gue harus kayak gini nih gitu kan. Jangan, karena cara Tuhan buat kita kan beda-beda. Betul. Jadi jangan sampai kalian kayak ngetes, oh gue coba caranya aku gitu misalnya gitu kan. Tapi ternyata nggak dapet apa-apa gitu. Ya cari cara kalian sendiri gitu. Tuhan kita Tuhan yang banyak ide, banyak kreatif, jadi bisa pakai cara apa aja gitu. Wow. Tapi satu yang pasti tetap jalanin hubungan yang baik sama Tuhan ya, biar tahu metodenya. Ya. Bukan pakai pikiran kita sendiri ya. Kayak kita kan kadang bisa jadi kayak oh pokoknya benar tuh A terus kayak Tuhan benar-benar A kan. Jadi kayak memaksa gitu padahal sebenarnya Tuhan tuh enggak bukan A gitu yang tadi Fanny alamin gitu. Jadi emang hubungan sama Tuhan tuh penting sih karena kita kan suka ya nebak-nebak jalan pikiran orang. Padahal lebih enak kan apa sih maunya. Jadi kita dialog nanya sama Tuhan gitu bukan yang kayak maksain gitu sih. Menarik. Oke teman-teman, mungkin kayak aduh pasti pengen ngobrol-ngobrol lagi. Nanti kalau misalkan kayak ada pertanyaan lanjutan ya soal seputar ini atau pengen curhat deh gitu kayak aku juga ngalamin nih, udah komen aja atau hubungin kita juga pengen bisa sharing-sharing lebih lagi sedikit summary juga nih buat apa yang kita obrolin hari ini. Mungkin banyak macam jurusan atau mungkin banyak kayak kok aku
melewati ini dulu, kok aku harus kuliah di sini atau kayak gimana. Yang pasti mungkin kalau kita belum ada di fase itu, ya kita benar-benar planning yang baik ya. Maksudnya emang kehendak Tuhan yang terjadi gitu. Tapi jangan sampai kita jadi manusia yang nggak punya arah juga gitu. Kita punya arah yang arahnya dari Tuhan gitu. Jadi kalau emang saat ini kita masih bingung atau kayak gimana nih harus apa jurusan yang harus aku ambil, nggak apa-apa, libatkan orang lain yang terpercaya bagi kita, keluarga, sahabat, atau mungkin mentor rohani gitu yang mungkin bisa ngeliat potensi kita dari Tuhan gitu, yang mungkin tuh sebenarnya suara Tuhan gitu. Sebenarnya itu cara Tuhan berbicara juga lewat mereka. Dan masa depan kalian pasti ada di tangan Tuhan, tapi yang pasti pilihlah dengan bijak gitu, pilih dengan bijak dan jangan andalkan kekuatan sendiri. Tapi yang terpenting juga ketahuilah kekuatan kalian di mana, karena Tuhan menciptakan kita dengan suatu talenta gitu ya, suatu hal yang spesial yang mungkin nih talentanya tuh nggak bisa kita lihat tapi perlu orang lain yang lihat gitu. Kadang misalkan Fanny ngerasa aduh kayak aku nggak jago sini, aduh padahal kamu bagus banget loh Fan di hal itu. Nah Alvin juga gitu, jadi kayak emang asah lebih lagi, jangan sampai ya kita benar-benar berjalan tanpa arah gitu sih teman-teman. Dan yang pasti tanya Tuhan terus gitu teman-teman. Oke teman-teman, sekian podcast kita hari ini. Semoga ini juga boleh jadi berkat buat teman-teman. Jangan lupa kalau teman-teman suka videonya, teman-teman like, dan kalau belum subscribe juga YouTube channel The Camper. Dan kalau ada yang mau nanya-nanya atau mau ngasih saran, ide, topik dan lain sebagainya, silakan komen ya. Oke teman-teman, see you and God bless you. Dadah. Bye-bye. Dadah. Thank you Fanny. Thank you. Alvin.